Untuk pertama kalinya pemilihan legislatif berlangsung serentak dengan pemilihan presiden. Keriuhan Pilpres pun seperti mengalahkan ajang pemilihan wakil rakyat. Meski survei Carta Politika menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat terkait pemilu 2019 sudah di atas 90%, yang mesti diwaspadai sekarang adalah terdapat bahaya politik uang dan persepsi masyarakat terhadap hal itu. Untuk membahasnya, saya akan undang sekarang silakan mendekat ke sini, Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Titi Anggraini. Terima kasih Mbak Titi, selamat malam. Kita sudah hadir. Ini saya yakin ini adalah topik yang sangat disukai oleh teman-teman Perludem, yaitu soal pamor pileg dan ancaman politik uang. Pamor pileg sekalipun memang dari survei Carta Politika terbaru, sudah sekitar 90% mengerti bahwa ada pemilihan legislatif juga. Tapi hasil dari Perludem bagaimana kalau benar-benar di lapangan? Ya, jadi memang hambatan terbesar adalah karena pemilu presiden berbarengan dengan pemilu legislatif. Dan implikasi kenapa pengetahuan soal pemilu legislatif lebih minim atau lebih terbatas daripada pemilu presiden. Karena kan begini, ketika pileg pilpresnya berbarengan, kerja-kerja pemenangan itu akan lebih optimal kalau partai politik peserta pemilu itu boleh mengusung sendiri kadernya untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sehingga kerja-kerja pemenangan itu bisa dilakukan berbarengan. Memenangkan calon anggota legislatif tetapi juga all out sambil memenangkan calon presiden. Tetapi kan kita tidak ya. Kita kemudian memberlakukan ambang batas pencalonan presiden sehingga akhirnya 2019 kita hanya ada 2 paslon. Nah, pada saat ini ada kurang lebih 250.000 kandidat dengan 5 surat suara yang akan kita coblos. Jadi ada kurang lebih 2.000 lebih daerah pemilihan. Nah, alamiahnya kalau orang diperhadapkan pada banyak pilihan, maka pilihan-pilihan yang lebih terbatas itu akan lebih menonjol. Jadi dari 5 surat suara ini kalau kita lihat, Pilpres hanya ada 2 paslon. Pemilu, kita lihat ya sekarang, apakah ini juga terrepresentasi? Silakan lanjut. Lalu pemilu DPR itu kan calonnya banyak karena alokasi kursi 3-10. DPD rata-rata itu jumlahnya di atas 20. DPRD provinsi juga begitu, alokasi kursinya 3-10 dan DPRD kabupaten kota juga. Jadi total di satu daerah pemilihan Mbak Putri kita harus mengenali lebih dari 150 caleg. Nah, ketika misalnya diperhadapkan ada 2 paslon nih menonjol dan narasi publiknya selalu soal capres, isu kontroversial. Jadi mau tidak mau kita pasti tertarik ke sana. Dan ini sepertinya juga tergambar di survei Carta Politika saat pemilihan umum 17 April, kertas suara manakah yang akan dicoblos terlebih dahulu? Semuanya menjawab. Tentu saja presiden dan wakil presiden 75,4%. Sisanya baru mikir ini nih. Sisanya baru mikir DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Wow. Ini menjelaskan ya Mbak, kenapa DPRD kabupaten kota itu lebih banyak yang setelah presiden DPRD kabupaten kota. Karena size-nya kan lebih kecil. Karena dan juga lebih dekat mungkin dan lebih dekat dengan masyarakat. Kalau di daerah-daerah rural di luar kita Jakarta memang tidak ada DPRD kabupaten kota. Kedekatan dengan calon anggota DPRD kabupaten kota lebih kuat karena segmentasi daerah pemilihannya lebih sempit. Sehingga bisa lebih mengenali aktor-aktornya. Jadi lebih mengakar di masyarakat. Lalu tertarik juga ya. Kertas suara DPD ini karena di kertas suara DPD ada foto. Jadi lebih menarik. Lebih menarik. Ini ada fotonya, sementara 3 yang lain DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota hanya lambang partai dan nama. Jadi belum lagi ukuran surat suaranya itu kan 52 cm kali 81 cm. Ibaratnya kalau ini ya setengah badan kita kan lebih begitu ya. Jadi itu melahirkan tantangan sendiri. Belum lagi kalau kita nonton televisi nih, politisi ataupun elit partai ketika berdiskusi, talk show atau berdebat, kan yang dibahas isunya Pilpres. Jadi jarang yang kemudian mendiskusikan platform partainya, bagaimana agendanya di pemilu legislatif. Mereka pun tampilnya atas nama pemilu presiden. Kalau misalnya dari, kalau ini kan hanya pertanyaannya seperti ini ya, kalau dari Carta Politika. Tapi kalau misalnya dari teman-teman Perludem, sudahkah menghitung berapa persen sih sebenarnya yang sudah betul-betul calon pemilih atau para pemilih yang sudah betul mengenal calegnya? Dari interaksi ya, karena minim sekali, kurang dari 50%. Kurang dari 50%? Pertanyaannya mendasarnya adalah kadang-kadang siapa yang saya harus pilih?
Oke. Kemana saya harus cari informasi? Nah itu dia, itu kemudian pertanyaan berikutnya nih. Nah ini dia, kita lihat sekarang ya, jika nanti pada 17 April saat pemilu dilaksanakan, manakah yang akan Bapak Ibu tandai coblos di kertas suara? Ini sudah betul ya mencoblos nama calon? Iya, betul. Kalau kenal calonnya silakan. Betul. Kalau tidak ya artinya ini kan biasanya pilihannya kalau misalnya nggak kenal nama calonnya siapa-siapa, akhirnya coblos gambar parpol, ada sekitar 31% di sini. Iya. Mencoblos gambar parpol dan caleg, ini bisa? Ini bisa asal satu partai. Ini tidak bisa boleh asal kalau satu beda partai. Jadi partainya pilih partai A, calegnya pilih partai B, itu suaranya tidak sah. Kalau mau ada kemungkinan kan lupa gitu di dalam. Betul sekali. Ya, Mbak kan? Putri tahu tidak 2014 suara tidak sah untuk pemilu DPR itu sejumlah 14 juta lebih. Hah? Dari total suara pemilih yang pergi menggunakan hak pilih. Setara dengan 10,8%. Padahal ambang batas parlemen kita kan 4%. Iya. 2014 suara tidak sah atau invalid votes, pemilih sudah datang ke TPS, salah memberikan suaranya sehingga tidak bisa dihitung karena suara tidak sah. Itu adalah pemenang ketiga pemilu. Setelah PDIP, Golkar, suara tidak sah baru Gerindra. Nah, di Dapil Banten apa yang terjadi sebenarnya, Mbak? Ya, karena itu tadi memilih partainya partai A, calegnya partai B. Lalu kemudian memilihnya lebih dari 2 caleg. Itu salah satu yang kita temukan membuat suara tidak sah. Kita lihat sekarang ini dia ya. Kembali kami ingatkan, sekalipun mungkin informasinya sudah banyak beredar, tapi kita lihat sekarang ada 5 surat suara ya, ada 5 surat suara. Presiden dan Wakil Presiden, kemudian DPR RI warna kuning, DPRD Provinsi warna biru, kemudian Kabupaten Kota warna hijau, dan DPD RI warna merah. Ini dia sekarang. Ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini DPR RI yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi di sini. Tidak ada foto ya? Tidak ada foto. Tidak ada foto. Jadi karena masih banyak teman-teman saya juga yang berpikir nggak apa-apa, pokoknya cari fotonya aja. Pokoknya intinya cari foto yang cantik, yang apa misalnya kayak gitu. Tapi itu tidak berlaku untuk DPR RI, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 karena hanya nama. Jadi kalau misalnya yang betul itu adalah partai saja gitu ya? Betul, coblos partai saja atau coblos nama caleg saja. Betul ya? Betul. Atau apalagi Mbak Titi? Tanda gambar partai dan nama caleg tapi harus dari partai yang sama. Misalnya ya ini dan ini gitu. Betul sekali. Itu bisa masuk suaranya satu ya? Suaranya. Yang salah adalah partainya ini, calegnya ini. Betul. Dan itu bisa terjadi? Sangat bisa terjadi. Banyak terjadi pada 2014? Banyak terjadi. Jadi invalid votes atau suara tidak sah itu kejadian yang seperti ini. Gitu. Jadi kalau atau kemudian faktor politik uang, kita belum bahas ya. Karena yang kasih uang terlalu banyak, Mbak Putri, yang dipilih semua yang kasih uang. Nah itu jadi beberapa caleg yang dia akan pilih. Itu juga kita temukan. Menarik soal politik uang kita bahas nanti setelah jeda. Tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sebelum kita membahas tentang antisipasi atau ancaman politik uang yang juga marak dan ini terlihat di hasil survei Carta Politika terbaru, kita ingin mengajak lagi untuk melihat bagaimana cara mencoblos yang benar supaya tidak terjadi invalid vote ya istilahnya, atau suara yang tidak sah. Sekali lagi ya, kita lihat sekarang. Mbak Titi mungkin mau menjelaskan. Ya, jadi suara sah itu valid votes itu akan sah kalau kita coblos hanya tanda gambarnya saja. Tanda gambarnya. Misalnya kita coblos di sini ya. Tanda merah gitu ya. Saya besarkan. Begini misalnya begitu ya. Ya, tapi tanda coblos. Tanda coblos ya, tapi dicoblos di logo partai politiknya gitu ya. Dan hanya boleh mencoblos dengan alat coblos yang diberikan oleh KPU. Kalau dengan alat coblos bawa dari luar itu menjadi tidak sah. Memangnya ada, Mbak? Ada ketentuan yang kadang-kadang bawa rokok iseng disundut gitu ya di surat suara itu tidak boleh. Gitu. Itu tidak sah ya. Jadi logo partai. Logo partai suaranya sah. Logo partai suaranya sah. Ini satu ya. Kemudian berikutnya di nama caleg. Di nama caleg. Langsung kita lihat ya di nama caleg ya.
adalah suara sah. Jadi sepanjang caleg yang dicoblos hanya satu orang dan dari partai yang sama gitu ya. Oke, dipesankan untuk diperjelas lagi coretannya. Ini dia, di nama calon, tapi satu saja. Betul. Satu saja. Di surat suara hanya ada satu saja yang dicoblos. Berikutnya, yang sah juga adalah kalau memilih tanda gambar partai. Tanda gambar dipilih. Boleh di nomor urut atau boleh di lambang. Nanti ada lambang. Kalau di sini kan tidak ada lambang kelihatan. Atau di namanya seperti ini. Dan nama caleg. Nama caleg. Satu orang nama caleg. Tapi di partai kolom yang sama. Betul. Ini nah sah kalau ya? seperti ini nanti suaranya diberikan untuk caleg. Oh oke. Nah apakah kemudian misalnya agak pusing sedikit terus di tengah-tengah salah gitu misalnya di garis misalnya di garis gitu ya, di garis ini nih misalnya ini tetap suaranya sah tetapi suara diberikan untuk partai politik. Padahal kan untuk jadi calon terpilih harus berdasarkan suara terbanyak. Betul. Kalau kita tidak hati-hati mencoblosnya di garis maka suara untuk partai bisa caleg yang kita pilih tidak dapat suara kita. Jadi memang ketelitian, telaten dan betul-betul cermat itu menjadi penting Mbak Putri. Harus hati-hati. Yang salah misalnya? Yang salah misalnya coblos tanda gambarnya di nomor 8. Tapi senang dengan caleg dari partai yang ini. Nomor 10. Di partai nomor 10. Ini tidak sah. Tidak sah ya? Jadi inilah yang disebut dengan suara tidak sah. Ini salah. Ini salah ya? Betul, salah. Ini suara tidak sah. Ini tidak sah. Mana lagi kira-kira yang tidak sah yang pernah kejadian? Yang kejadian lagi coblosnya 2 tanda gambar partai. Di sini dicoblos. Di sini dicoblos. Ini juga suara tidak sah. Tidak sah, salah. Tidak boleh begitu ya. Baik. Itu dia kira-kira gambarannya. Sekarang bagaimana dengan kita lihat yang berikutnya apa? Kalau DPD lebih mudah ya? Lebih mudah. DPD lebih mudah. Tapi sama aja, tetap harus satu saja. Harus satu. Di mana-mana pilihan itu harus satu. Bisa di nomor urut, bisa di foto calon atau di nama calon. Bisa di sini. Ini sah. Kemudian di sini juga sah. Boleh dicoblos di situ. Atau di nama juga bisa. Di nama juga sah. Ini DPD ya. DPD lebih mudah karena ada fotonya. Bisa dikenali. Jadi juga berfungsi itu ya, APK yang pakai foto-foto ya. Fotonya baru berpengaruh kalau untuk DPD. Kalau DPR, DPRD kita cari foto sampai pusing nggak ada surat suara. Itu dia, kita lihat sekarang ini adalah pilihan terhadap calon anggota legislatif. Jadi beberapa urutan berpikir. Jadi misalnya ada yang cari namanya dulu, baru cari nama calegnya. Ini 54,4%. Jadi ini preferensi partai politik. Ada yang cari nama calegnya. Ini syukur-syukur kalau nama calegnya nempel di kepala sampai masuk ke TPS. Gitu ya Mbak. Dan harus tahu lokasinya karena kan nama caleg ada di bawah logo partai. Jangan sampai nama caleg tahu, partainya tidak tahu, nyari satu-satu ada 150 orang, pingsan nanti nyarinya. Ngomong-ngomong Mbak Titi benar-benar udah ngecek belum sih? Semua nama ada 150 caleg itu udah dong ya pasti? Kalau di dapil saya sudah dong. Dan juga sudah tahu mau pilih yang mana. PR buat Anda semua. Nah kita sih lihat sekarang soal money politics. Ini ternyata mencengangkan. Mbak Titi, toleransi terhadap money politics. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah politik uang atau pemberian hadiah dapat dimaklumi? Dan ternyata jawabannya 45,6% mengatakan bisa dimaklumi. Wow. Mencengangkan dan ini menjadi warning bagi kita. Warning bagi penyelenggara pemilu, artinya apa? Ada sikap perilaku yang permisif. Ini kan 45% mayoritas ya, karena yang tidak dapat dimaklumi 39,1%. Berarti kalau ada caleg yang datang, maka mereka akan memaklumi kalau ada politik transaksional itu. Apalagi misalnya kejadian ditemukan 8 miliar, sudah dalam bentuk amplop-amplop, itu lagi-lagi Mbak, mengkonfirmasi apa yang terjadi sesungguhnya di akar rumput dan di lapangan kita terkait dengan pemilu 2019. Bahwa memang itu ada ya? Betul, itu ada. Dan faktanya ketika OTT KPK mendapati amplop-amplop yang memang disiapkan, ditambah lagi masyarakat yang menganggap dapat dimaklumi. Kenapa kemudian kasusnya sulit untuk terungkap? Ya karena sebagian dari masyarakat itu merasa enggan atau tidak mau melapor, karena kalau melapor dia lain sendiri. Atau kemudian dia akan mendapat perundungan, dirisak oleh masyarakatnya,
karena menjadi istilahnya itu kok orang yang mengkhianati gitu praktik yang ada di masyarakat. Sok suci lah atau apa gitu. Nah tapi masalahnya sekarang Mbak Titi kan ada juga nih caleg-caleg sekarang yang promonya atau kampanyenya kalau misalnya dikasih uang sama orang lain silakan tapi jangan lupa coblos saya misalnya kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya sebagai pesan untuk menyuburkan praktik politik uang dan korupsi. Karena kenapa? Meskipun ada yang mengatakan efektivitas tanda kutip bahwa politik uang akan diikuti dengan konsistensi pilihan itu hanya 30%. Tapi 30% itu masih dianggap efektif dan memberi peluang untuk keterpilihan. Maka uang itu akan diberikan terus. Jadi sekali dia bilang boleh ambil uangnya jangan pilih, sama saja dengan ayo kita korupsi berjamaah. Kembali itu supply demand ya? Betul, supply demand. Kita lihat sikap masyarakat bila ada seseorang yang memberikan politik uang dalam pemilu. Ini dia tadi yang sudah dibahas sedikit. Menerima uang tapi belum tentu memilih calonnya, itu yang paling besar ada 40,8%. Kemudian menerima dan akan memilih calonnya 8%. Wow. Menerima dan akan memilih calon yang memberi uang atau hadiah lebih banyak. Ya ini wajar ya, ini prinsip ekonomi itu kira-kira. Menolak dan tidak menerima pembelian, wow. Tapi cukup menarik, ada sudah ada 30%-an yang katakan menolak dan tidak menerima pemberian itu. Iya, dan yang 31,2% ini itu adalah investasi pemilu bersih kita. Jadi ketika kita masih kecil sekali ya Mbak Titi? Iya masih kecil, tetapi kemudian kalau 31 ini menjadi figur-figur yang konsisten, ini ibarat kita membangun island of integrity ya. Mereka akan terus melanjutkan pada generasi-generasi berikutnya. Tetapi tantangan terbesar kita adalah pada yang 40,8, terutama yang ini ya 8,0 dan 3,6 ini. Karena mereka lah yang kemudian selalu seperti memberi angin segar kepada para caleg bahwa politik uang itu masih bisa digunakan dan masih bisa berkontribusi bagi keterpilihan. Jadi Bawaslu punya tugas besar bagaimana kemudian melakukan sosialisasi dan katanya akan menjadi patroli ya. Tetapi kan berapa banyak personel mereka begitu ya. Tetapi yang terpenting sebenarnya kontrol partai. Partai jangan cuma mau nyalonin dan kemudian pengen menang. Calegnya kerja semaksimal mungkin melampaui ambang batas parlemen 4%, tetapi lepas dan melepas tanggung jawab terkait dengan integritas kontestasi. Dan itu yang terjadi kalau dan itu yang terjadi gitu. Jangan minta KPU Bawaslu berintegritas tetapi perilaku kompetisi peserta jauh dari integritas. Itu jadi tantangan besar kita memang. Tantangan besarnya seperti ini 12 hari lagi menjelang pemilu. Mbak Titi, terima kasih banyak sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Dan kami akan hadir setelah jeda. Kami masih membahas tentang pamor pemilihan legislatif yang agak kurang bersinar. Kalah oleh pamor Pilpres. Tetap di CNN Indonesia Prime News.